Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Wa ba'du falhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat kehidupan, yang telah menghidupkan kita setelah Allah mewafatkan kita, yaitu tidur adalah saudara kematian. Sehingga kita berdoa, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang menghidupkan kami ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, setelah dia mewafatkan kami dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Dan kita bersyukur karena Allah mengembalikan ruh kita setelah kita tertidur. Karena betapa banyak mereka yang tertidur ditahan ruhnya, bila Allah kehendaki Allah tidak kembalikan lagi. Artinya telah sampai ajal mereka. Dan juga Allah memberikan kita rezeki di pagi ini berupa taufik untuk melaksanakan ibadah yang sangat utama, yaitu salat subuh berjamaah, dan juga kita melaksanakan talabul ilm, menuntut ilmu, salah satu amalan yang afdal. Dan pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai fikih, mengenai sholat id. Apakah sudah dibahas belum ya? Oh, istisqa. Terakhir istisqa. Sholat khauf sudah, istisqa. Idul Fitri sudah, istisqa. Baik, kita bicara sekarang mengenai insyaallah ta'ala sholat kusuf, gerhana. Kusuf adalah terhalangnya cahaya dari salah satu dua benda yang bersinar dengan sebab yang tidak biasa. Kusuf dan khusuf sebenarnya maknanya sama. Karena kita dibilang kusuf matahari, khusuf untuk gerhana bulan, tapi intinya maknanya sama. Terhalangnya sinar, ya, antara dengan sebab yang tidak biasa. Allah mengadakannya dalam rangka memberikan rasa takut. Di antara hikmahnya, Allah memberikan rasa takut kepada hambanya agar mereka kembali kepadanya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, atau Nabi SAW sebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatan min ayatillah, dua ayat dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yankasifani li mauti ahadin au li hayati, keduanya tidak mengalami bergerhana disebabkan kematian salah seorang ataupun kehidupannya. Wa innama yukhawwifullahu bihima ibadah, akan tetapi Allah dengan keduanya memberikan rasa takut kepada hambanya, ya, mengingatkan, memberikan peringatan kepada hambanya bahwasanya apa? Kalau Allah kehendaki, langit dan matahari dan bulan bisa lenyap begitu saja. Itu antara lain agar memberikan peringatan, hamba menjadi takut dan kemudian kembali kepadanya. Salat kusuf, ya, sebagian ulama mengatakannya wajib. Ya, sebagian ulama mengatakannya wajib. Ya, ini ada perbedaan pandangan ulama. Penulis kitab ini mengikuti pendapat sejumlah ulama, antara lain Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang menyatakan bahwa ini wajib. Ya. Hal ini karena Nabi SAW memerintahkannya. Beliau keluar untuk melaksanakannya dalam keadaan takut dan mengadakan bahwa kusuf itu memberikan rasa takut kepada para hamba. Nah, ini sebenarnya apa? Diperselisihkan apakah hukumnya wajib atau fardu kifayah, ya. Artinya cukup dari sekelompok kaum ada yang melakukannya, bila tidak ada yang melakukannya sama sekali,
maka akan berdosa semuanya. Seperti misalnya satu RW ini ketika terjadi gerhana, semua tidak ada yang melaksanakan, maka berdosa semuanya. Tapi kalau ada sekelompok sudah ada yang melakukan, maka dianggap telah gugur. Ya. Kapan waktu sholat kusuf? Dimulai sejak terjadinya gerhana sampai ia berlalu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza ra'aitum syai'an min dzalik", bila kalian melihat sesuatu dari gerhana tersebut, fasallu hatta yanjaliya, maka sholatlah sampai matahari atau bulan tersebut terlihat. Maka sholatlah. Nah, kita lihat di sini ada kata idza ra'aitum syai'an, bila kalian melihat sesuatu dari gerhana itu. Sehingga sebagian ulama ada yang mengaitkan hukum ini dengan apa yang dilihat. Apa yang dilihat. Ya. Apa yang dilihat. Artinya kalau tidak terlihat, ya kita hanya ada dari misalnya secara saintifik, misalnya dari pihak dari para ilmuwan diperkirakan nanti malam ada gerhana bulan atau besok siang ada gerhana matahari. Dilihat dari peredarannya kemungkinan seperti itu. Tapi ternyata hari mendung, matahari tidak terlihat sebelumnya, bulan juga tidak terlihat, sehingga kita tidak bisa membedakan mana apakah terjadi gerhana atau tidak. Nah, sebagian ulama yang menganggap bila hal itu terjadi tidak disyariatkan untuk kita sholat gerhana. Kenapa? Karena hukumnya terkait dengan idza ra'aitum syai'an, bila kalian melihat sesuatu. Jadi bila memang kita mengalaminya, karena diantara hikmahnya memang yang asalnya terang benderang lalu Allah hilangkan, ya, jadi gelap. Ya. Kita melihat ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, ya karena mungkin memang sudah gelap dari tadi, karena memang misalnya terhalang oleh cuaca yang sangat mendung misalnya. Ya, maka sebagian ulama menganggap tidak kemudian disyariatkan. Dan tata cara sholat kusuf dengan bacaan jahr di siang hari ataupun di malam hari. Suaranya dikeraskan, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Di rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat yang panjang. Kemudian ruku yang panjang. Ruku yang panjang, baca apa? Ya zikir yang sama, hanya saja diperbanyak. Kemudian bangkit darinya lalu mengucapkan tasbih, Samiallahu liman hamidah, dan bertahmid, Rabbana walakal hamd, namun tidak sujud. Akan tetapi apa? Membaca Al-Fatihah lagi. Ya, dari ruku, Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Masuk lagi Al-Fatihah. Masuk lagi Al-Fatihah dan surat panjang lagi. Nah, ini dua-duanya disunahkan membaca surat yang panjang. Dua-duanya disunahkan membaca surat yang panjang. Namun yang kedua, kadarnya lebih pendek dari yang pertama. Lebih pendek dari yang pertama. Kemudian ruku, lalu bangun dari ruku, Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lalu apa? Sujud lagi. Lalu kemudian baru sujud. Baru sujud. Jadi artinya dalam satu rakaat kita membaca 2 kali Al-Fatihah, kita juga membaca 2 surat yang panjang. Hanya saja di yang kedua tidak lebih panjang dibandingkan yang pertama. Dan 2 kali kita melakukan tasmi'. Tasmi' itu adalah Samiallahu liman hamidah, dan 2 kali juga kita tahmid. Ya, Rabbana walakal hamd, 2 kali juga. Lalu sujud. Sujud setiap rakaat kan 2 kali sujud. Setiap rakaat 2 kali sujud.
Hanya saja disunahkan kali ini juga panjang. Juga panjang sujudnya. Baca apa? Sama baca zikir yang sama saat sujud, hanya saja diperbanyak. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, dia perbanyak. Bisa juga seseorang berdoa, karena sujud adalah tempat untuk berdoa. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbi wa huwa sajid. Momen terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia bersujud. Fa'kthiru fihi du'a, maka perbanyaklah di dalamnya berdoa. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan juga kesempatan tersebut untuk berdoa sehingga bisa panjang. Ini rakaat pertama, selesai rakaat pertama. Masuk rakaat kedua. Melanjutkan sholat pada rakaat kedua seperti rakaat pertama, hanya saja ia lebih pendek dari yang sebelumnya. Lebih pendek dari yang sebelumnya. Kemudian tasyahud dan salam. Berdasarkan perkataan Jabir, ya, beliau mengatakan, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah ridha terhadapnya, kasafati syamsu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil har. Terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW pada hari yang panas terik menyengat. Fasalla bi ashabi, maka beliau mengimami para sahabatnya. Fa'atalla al-qiyam, kemudian beliau memperbanyak berdirinya. Hatta ja'alu yakhirruna thumma raka'a fa'atalla thumma rafa'a fa'atalla. Kemudian beliau memperlama berdirinya sehingga mereka mulai tertunduk, ya, tertunduk karena ya lama, agak kecapean, ya, tertunduk. Kemudian beliau ruku, lalu memperlama rukunya, kemudian bangkit, lalu memperlama berdirinya, kemudian ruku lagi, lalu memperlama rukunya, kemudian bangkit, lalu memperlama berdirinya. Ini masih di rakaat kedua. Untuk di i'tidal yang kedua. Kemudian sujud dengan dua sujud, kemudian berdiri pada rakaat kedua melakukan hal yang sama yang beliau lakukan, ya. Sehingga jumlahnya 4 ruku dan 4 sujud. 4 ruku dan 4 sujud dalam 2 rakaat. 4 ruku dan 4 sujud dalam 2 rakaat. Sujudnya biasa, Pak. Sujudnya biasa. Hanya saja disunahkan memperlama. Disunahkan memperlama. Di 4 sujud tadi disunahkan memperlama. Dan imam disunahkan menasihati kaum muslimin setelah sholat gerhana dan memberi peringatan kepada mereka agar tidak lalai dan tertipu oleh dunia, serta memerintahkan mereka agar memperbanyak doa dan istighfar berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Ya. Beliau berkhutbah sesudah sholat dan bersabda, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillahi la yankasifani li mauti ahadin wa li hayati. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, tidak mengalami gerhana disebabkan kematian, tidak pula kehidupannya. Ya, beliau kemudian mengatakan, fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah. Bila kalian melihat gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Makanya berdoa ini bisa dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Ya. Di dalam sholat contohnya apa? Tadi ketika sujud, karena sujudnya kan diperintahkan lama. Nah, itu bisa kita manfaatkan momen untuk berdoa kepada Allah. Minta ampun, ya, minta diberikan rahmat, minta diberikan kebaikan dunia dan akhirat, minta diperbaiki urusan-urusan kita, minta diperbaiki urusan keluarga kita, anak-anak kita, ya. Kemudian beliau mengatakan kabbiru, bertakbirlah, fasallu wa tasaddaqu, salatlah dan bersedekahlah. Kapan momennya? Ya saat ketika gerhana tersebut, ya. Tentunya kalau kita merenungi mengenai gerhana matahari dan bulan, kita bisa melihat 2 tanda yang kalau sekarang mungkin ilmu pengetahuan tahu kenapa ini kemudian hilang, karena tertutupi, ya, oleh benda langit lainnya, ya, atau tertutupi oleh misalnya matahari, tertutupi oleh bulan, ya.
Tapi intinya sesuatu yang tidak biasa di alam semesta ini, yang tiap hari kita melihat tidak ada perubahan, ya. Kadang orang, ya, kita alhamdulillah Allah berikan begitu kenikmatan di dunia ini. Orang miskin dan kaya sama-sama ketika di pagi hari merayakan merasakan hal yang sama. Matahari yang bersinar terang, yang menghangatkan, yang memberikan kita semangat. Dan alam ini begitu indahnya. Seringkali kita terlena. Kita merasa antara lain apa? Alam ini akan baik-baik saja sebagaimana kita lihat. Dan juga kadang kita terlena bahwa hidup kita seolah-olah kita akan selalu sehat, ya. Padahal itu semua kelak akan berubah. Antara lain matahari dan bulan kelak Allah akan gulung, atau langit juga akan terbelah. Idza sama'un fatarat, bila langit terbelah. Wa idza kawakibun tatharat, bila langit-langit, bila bintang-bintang kemudian jatuh berserakan, ya. Wa idzal biharu fujirat, dan bila kemudian lautan Allah panaskan dan Allah luapkan. Artinya sesuatu yang tidak biasa kelak akan terjadi, ya, terutama pada hari kiamat. Dan kita diperintahkan melihat tanda-tanda ini agar kita mawas diri, ya, itu diantara hikmahnya. Kemudian bila sholat sudah selesai, sebelum matahari atau sebelum gerhana tersingkap, maka sholat kusuf tidak perlu diulang, akan tetapi cukup dengan berzikir dan memperbanyak doa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, fasallu wad'u hatta yukshafa ma bikum, sholatlah dan berdoalah hingga disingkapkanlah gerhana yang terjadi pada kalian. Jadi kita di sholatnya ketika masih gerhana, ya, dan juga berdoa. Hadis ini menunjukkan bahwa bila seseorang telah mengucapkan salam dari sholat sebelum gerhana tersingkap, maka hendaknya dia menyibukkan diri dengan berdoa. Ini padahal imamnya sudah baca panjang, ternyata mataharinya masih gerhana, belum muncul lagi, ya. Kalau gitu ngapain? Berdoa, memperbanyak doa, ya. Sedangkan bila gerhana sudah tersingkap sempurna, dia masih berada dalam sholat, maka dia menyelesaikannya dengan ringan tanpa memutuskan sholat. Jadi kalau ternyata diketahui, ini terutama kalau di lapangan, ya, kalau di lapangan kelihatan, ya, ketika di lapangan kelihatan, oh ternyata matahari sudah mulai kelihatan, ya, kemudian apa yang dilakukan? Mempercepat sholatnya dengan memperingan sholatnya tanpa memutuskan, ya. Jadi artinya memang kita berusaha sholatnya itu sebelum matahari mulai muncul lagi. Kita sudah selesai sebelum muncul lagi. Bila kemudian muncul maka diselesaikan, ya, dengan yang lebih ringan, ya. Kalau tadi misalnya kita sudah selesai sholat gerhana, ternyata masih ada waktu yang cukup panjang, apa yang dilakukan tadi? Berdoa, bertakbir, bersedekah. Sedekah di mana? Ya mungkin kita di masjid bisa. Keluar rumah ternyata ada yang bisa disedekahin, sedekahin. Apalagi zaman sekarang mudah, kita sedekah bisa transfer juga, ya. Kita sambil pegang handphone sudah bisa ditransfer. Nah ini antara lain amalan yang disunahkan ketika kita gerhana. Kemudian kita akan berbicara mengenai sholat jenazah dan hukum yang berkaitan dengan jenazah. Namun sebelum masuk ke sholat jenazah, apakah ada yang mungkin ditanyakan atau didiskusikan mengenai sholat gerhana? Silakan Pak. Ya. Ya. Ya betul, artinya syariat ini ada yang Allah kemudian kaitkan dengan hal-hal yang kemudian bisa diketahui manusia. Antara lain gerhana itu dikaitkan dengan apa yang dilihat. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, "Idza ra'aitum syai'an min dzalik", bila kalian melihatnya. Dan melihat yang di sini adalah ru'yah hakikiyah, ru'yah yang memang kita melihat langsung, ya. Sama ini menurut para ulama, contohnya ketika ru'yatul hilal, ketika masuk bulan, ya.
Untuk menetapkan ru'yatul hilal, ada yang mengatakan, nah ini ru'yah melalui penanggalan saja atau kita pakai hisab. Ya. Tapi para ulama mengatakan, ya hukumnya terkait dengan apa yang dilihat. Jadi terkadang illah atau sebab adanya pensyariatan suatu ibadah itu terkadang terkait dengan illah dengan sebab tertentu yang Allah kaitkan. Ya, seperti misalnya kayak penetapan tanggal. Para ulama terdahulu sudah tahu masalah hisab, sudah tahu menghitungnya. Ya, tapi karena Nabi SAW mengatakan misalnya, khususnya dalam misalnya untuk penetapan Ramadan. Beliau mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi. Puasalah kalian ketika kalian melihatnya. Ru'yah di sini adalah ru'yah hakikiyah, melihat. Dan kemudian berbukalah dengan melihatnya. Maka begitu pula dengan ini, hukumnya terkait dengan apa yang dilihat. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kalau tidak terlihat, maka tidak disyariatkan untuk kemudian sholat kusuf ataupun khusuf. Jadi memang hukumnya terkait dengan seperti itu, Pak. Dengan apa yang dilihat. Ya. Matahari dan bulan itu adalah matahari dan bulan tidak memproduksi gerhana disebabkan karena kematian dan kelahiran seseorang. Ya. Apakah itu ada kaitannya kita dalam dua itu kan satu mitos itu Pak? Betul. Antara lain betul, itu selalu dalam berbagai kebudayaan. Terkadang kalau misalnya terjadinya gerhana dihubungkan dengan mitos. Kalau termasuk di masyarakat kita, apa orang bilang batara kala, apa namanya? Kalau nenek saya cerita, kalau di kampung dulu, kalau misalnya terjadi gerhana, bunyiin kentongan. Nah, saya kira bapak-bapak juga mungkin tahu, Pak ya. Di kampung bunyiin kentongan, duk 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 gitu. Kenapa? Ya, katanya karena apa? Ada batara kala, ada dewa-dewa tertentu gitu kan. Ini masih subhanallah, ini kesirikan bahkan menganggap ada dewa-dewa ya. Nah ini Allah kemudian syariatkan seperti ini. Begitu juga dengan hubungan dengan kematian dan kehidupan seseorang. Pada saat terjadinya gerhana di salah satu momen pada zaman Nabi SAW, ini tidak lama setelah kematiannya Ibrahim, ya, salah satu anaknya dari Nabi Muhammad SAW, ya, yang meninggal saat masih bayi. Kemudian sebagian orang Arab ada yang mengaitkan kematian Ibrahim ini dengan apa? Dengan gerhana. Artinya ini tandanya bahwa ini karena siapa? Anaknya Nabi SAW, anaknya pembesar kita meninggal, bahkan anaknya Nabi gitu kan. Tapi Nabi SAW menolak, ya, tidak mengaitkan hal tersebut dengan kematian ataupun kehidupan seseorang, ya. Nah ini juga jadi pelajaran penting bagi kita. Dulu ada salah seorang tokoh yang memang dihormati, tokoh agama di Indonesia, kiai, yang meninggal di Mekah, langsung rame-rame. Waktu meninggal hujan itu Mekah. Begitu hujan yang Mekah yang panas, hujan begini. Ya. Jadi ini tanda bahwa alam, ini biasalah mengait-ngaitkan seperti itu. Nah, ini Nabi SAW sendiri menolak tanda alam, kejadian alam dikaitkan dengan kematian anak beliau sendiri. Beliau tolak, tidak ada hubungannya. Ya. Semua ini merupakan sunatullah, tidak ada hubungannya mungkin karena merasa kehilangan alam lalu kemudian terjadi gerhana ataupun tadi tiba-tiba hujan seperti apa. Ini semua khurafat sebenarnya, ya. Nabi SAW ingin memutus ya khurafat seperti itu, ya. Ingin memutus. Kalau kita amati apa yang terjadi pada kejadian Nabi SAW sering memutus hal-hal yang seperti itu, ya. Khurafat yang umumnya, yang ternyata khurafat ini sampai sekarang masih banyak berlanjut, ya. Kematiannya seseorang, kehidupannya dikaitkan dengan ini dan itu, ya. Ini tentunya tidak benar. Seperti itu Pak, ya Allah a'lam bishawab. Silakan ada ya. Kalau jadi gerhana ada teknisnya, ada petugas yang harus melihat teknisnya? Enggak, sebenarnya ya bisa lihat, atau tadi seperti yang Bapak bilang, ada waktunya, tapi yang penting kita melihat, ada nih muncul.
Adapun kita ngikuti waktunya terlihat atau tenggelam karena memang sudah muncul, ya kita bisa pakai bantuan tadi. Tenggelamnya kira-kira misalnya jam 1:15 mulai tenggelam. Kita lihat, oh iya benar. Muncul nih, nggak ada penghalang, tidak ada apa, tidak mendung ya. Nanti kita terlihat jelas. Matahari mulai hilang, ya. Kemudian diperkirakan akhir gerhana itu misalnya pukul 2:10. Nah, kita perkirakan. Nah, kalau itu kan karena kita sudah terlihat sebelumnya permulaan ada nih, ya. Kita bisa pakai juga Allahu alam, kita bisa pakai kemudian perkiraan dia kemudian munculnya lagi matahari, ya. Maka diperkirakan saja berarti sholat nanti kita sebelum jam 2:10 berusaha untuk selesai. Jadi ketika matahari muncul kemudian sudah selesai, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kalau di negara kita yang kelihatan, tapi di negara lain ya. Ya, itu termasuk yang tadi disebutkan. Jadi sebenarnya tidak disyariatkan. Ya, kalau kita tidak melihatnya. Ya. Ya kan sering kayak gitu. Gerhana akan terlihat saja. Kadang di Indonesia saja gitu. Terlihat di sebagian wilayah Papua, Maluku, ya, dan juga Sulawesi. Adapun masyarakat di bagian barat, di Jawa itu tidak melihatnya, kan sering kayak gitu ya. Nah itu tidak perlu kita. Yang perlu yang mana? Yang di sana, yang di Makassar, yang di Sorong, yang di Ambon. Nah itu yang sholat. Kalau mereka melihatnya seperti itu, Pak. Ya Allah. Terlihat, ya terlihat bahwa memang ada terjadi ini, ya bukan tertutup oleh mendung yang mendung juga tergantung ya. Kalau mendungnya ringan biasanya tetap aja masih bisa kelihatan, tapi kalau mendungnya parah ya memang tidak terlihat, apalagi kalau malam, ya. Kalau malam kalau mendungnya ini ya nggak kelihatan, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Takbir ya disunahkan bertakbir, disunahkan. Artinya kan misalkan kota Bandung nih terlihat nanti jam malam Iya. 19.00 ada gerhana. Iya. Kan kita sebelum takbir tuh. Iya. Tapi ternyata nggak kelihatan. Kelihatan. Iya. Bubar ya. Iya, bubar nggak jadi. Bubar. Ya. Ini disebutkan antara lain oleh salah satu mufti pemberi fatwa di negeri tanah suci, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan menjelaskan bahwa memang ini terkait dengan apa yang terlihat. Ya, kalau misalnya tidak terlihat ya sudah tidak perlu. Ya, ya ini pendapat ya, sebagian ulama. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang tanyakan mengenai sholat gerhana, Pak? Sebelum kita masuk sholat jenazah. Ya. Kalau misalnya gerhana itu bertepatan waktunya dengan sholat fardu, nah yang berdasarkan yang dua, misalnya ternyata gerhana jam 12. Ya. Kalau gerhananya masih panjang, sholat fardu aja dulu. Tapi kalau misalnya gerhananya mepet, boleh sebenarnya kita boleh melaksanakan ini dulu, kan juga hanya saja waktunya diperkirakan. Hanya waktunya diperkirakan, mungkin tidak sepanjang biasanya. Tapi yang kalau lebih utama, kalau waktunya memungkinkan, tentunya mengerjakan yang fardu terlebih dahulu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jenazah, ya, ini ditulis janais itu kalau dalam bahasa Arabnya, jamak dari jenazah atau jinazah. Mau jenazah atau jinazah itu sama, ya. Atau jinazah itu terkadang disebutkan untuk keranda mayit, keranda itu disebut jinazah, ya. Adapun mayitnya disebut jenazah. Ya, di sini masjid setiapnya biasanya punya keranda ya. Itu keranda itu disebutnya jinazah. Dan manusia patut mengingat kematian dan akhir hidupnya di dunia, ya, sehingga dia bersiap diri menghadapi dengan amal soleh dan berbekal untuk akhirat, bertobat dari kemaksiatan dan melepaskan diri dari kezaliman. Ya. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, aktsiru, perbanyaklah oleh kalian, dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Al-maut. Kenapa disebut pemutus kelezatan? Orang lagi sehat-sehatnya menikmati badan yang
kuat, orang lagi seneng-senengnya dan punya jabatan, ya, punya fasilitas ini, wewenang itu dan ini, ya, lagi senang misalnya, ya, memiliki pasangan suami dan istri, memiliki keluarga, lagi lezat-lezatnya kehidupan, tiba-tiba diputus. Karena kita tahu bahwa kematian itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal itu nggak mungkin bisa dimundurkan walaupun sesaat ataupun dimajukan. Makanya disebut pemutus kelezatan. Orang lagi lalai, lagi enak-enaknya, bahkan kita lihat naudzubillah ada yang lagi joget-jogetnya tiba-tiba ditarik, ya, naudzubillah. Ya. Maka karena sifatnya yang selalu mendadak, tidak pernah ada pemberitahuan. Maksudnya tidak ada pernah pemberitahuan langsung. Kalau notifikasi ada. Notifikasinya apa? Seseorang sakit-sakitan, rambut mulai memutih, ya, usia bertambah, itu notifikasi sebenarnya. Ya. Makanya di antara hikmah kata Nabi SAW misalnya rambut yang beruban itu beliau di antara sunnahnya tidak dicat dengan warna hitam, ya, tapi dengan warna merah dan selainnya itu, ya, disunahkan seperti itu. Kenapa? Agar dia mengingat bahwa dia sudah tidak seperti dulu lagi, ya, bahwa dia mengalami fase yang seharusnya dia mempersiapkan diri, ya. Maka ini termasuk sunnah dari Nabi SAW. Sehingga dengannya apa? Dia bisa beramal soleh. Sebagaimana Nabi SAW katakan, al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, yang dia menghisap dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia bersiap-siap mempersiapkan amal setelah kematian dan berbekal untuk akhirat. Kemudian bertobat dari kemaksiatan. Ini kalau hubungannya dengan siapa? Allah. Dan melepaskan diri dari kezaliman. Hubungan dengan siapa? Manusia. Selama ini mungkin dia masih menzalimi sebagian orang. Nah, ini saatnya. Seseorang kalau mengingat kematian, buahnya antara lain bukan sekedar jadi menangis selalu ingat, tapi ada buahnya. Antara apa? Dia punya kezaliman sama orang. Saya pernah curang sama partner saya. Kembaliin sekarang mumpung masih ada hayat di kandung badan. Kalau besok malam meninggal, keluarga nggak ada yang tahu kita punya hutang, kita punya kezaliman terhadap orang lain. Ya, nanti berat. Ya, kita punya hutang. Nabi SAW orang yang punya hutang dengan niat tidak membayar, beliau tidak mensolatkan. Ya. Nah, ini artinya kematian itu adalah sebenarnya pengingat bagi kita. Dan disunahkan juga menjenguk orang sakit, mengingatkannya agar bertobat dan berwasiat. Dan bila orang sakit menghadapi sakaratul maut, disunahkan mentalkinnya dengan ucapan La ilaha illallah. Dengan apa? La ilaha illallah. Dan menghadapkannya ke kiblat. Kita lihat talqin itu la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah, mentalkinkan dengan la ilaha illallah. Kinu mautakum bil la ilaha illallah. Nabi SAW katakan, talkinkanlah orang yang akan mati diantarakan dengan la ilaha illallah. Bukan dengan apa? Allah. Sebagian orang ada yang mengatakan talkinnya Allah Allah saja. Kenapa? Takutnya nanti pas mau meninggal la ilaha, gitu kan? Ini sesuatu yang baru, yang tidak pernah dicontohkan sebelumnya. Allah yang memerintahkan melalui lisan nabinya, talqin itu la ilaha illallah. Kenapa kita suudzon nanti takut mengucapkan la ilaha? Pakai akal kita yang terbatas. Kenapa nggak husnuzon? Kalau kita ngerti sunnah Nabi SAW, Allah akan mudahkan dia mengucapkan la ilaha illallah secara lengkap. Jadi tidak perlu kita udah aja Allah Allah saja. Ini dari mana? Ya. Nah, diperintahkannya la ilaha illallah karena Allah saja hanya Allah artinya. Tapi kalau la ilaha illallah pernyataan, persaksian bahwa tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka menyebutkan Allah mudah. Tapi la ilaha illallah ketika Nabi SAW ajak, ya ketika beliau ajak kepada Abu Thalib di saat-saat menjelang kematiannya, Nabi SAW mengatakan, ya wahai qul la ilaha illallah. Ya. Katakanlah la ilaha illallah yang dengannya aku bisa berhujah di hadapan Allah untuk membelamu.
tapi ternyata dia susah. Tapi kalau ngomong Allah, orang musyrik bisa. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau engkau tanyakan kepada mereka siapakah pemilik langit, pencipta langit dan bumi, ya, la yaqulunna Allah, mereka semua akan mengatakan Allah. Jadi kalau mengatakan Allah mereka bisa. Tapi mengucapkan la ilaha illallah, bahkan di momen terpenting tadi, Abu Thalib pamannya Nabi SAW, ketika diajak ngomong la ilaha illallah, beliau mengatakan ala millati Abdul Muttalib, aku tetap berada di agamanya Abdul Muttalib, naudzubillah min dzalik, sehingga meninggal dalam kekufuran. Nah, jadi yang benar la ilaha illallah, enggak usah dirubah-rubah, ya. Dan bab mengenai sholat jenazah ini ada beberapa bagian. Pertama mengenai memandikan jenazah, ya. Kemudian nanti sebelum masuk sholat, ya. Memandikan jenazah hukumnya wajib karena Nabi SAW memerintahkannya. Sebagaimana sabda beliau tentang seorang laki-laki yang dalam keadaan ihram terjatuh dari untanya hingga lehernya remuk. Terjatuh dari unta. Bapak-bapak yang pernah naik unta, unta itu kalau mungkin sebagian bapak-bapak alhamdulillah sudah, ya. Unta itu kan tinggi sekali, ya. Tinggi sekali. Kalau dia ngebut, aduh itu ngeri kadang, ya. Artinya sebenarnya naik unta itu butuh keberanian, ya. Baru keberanian. Saya pernah naik unta terus diajak kebut sama untanya, gitu kan. Wah itu deg-degan sekali, udah kayak mau hidup dan mati. Tinggi terus goyang-goyang, aduh udah ngeri, ya. Kalau kita nggak biasa itu seperti itu. Nah ini bisa kalau jatuh itu naudzubillah bisa lehernya remuk, ya. Kemudian ketika itu beliau katakan igsiluhu bima'i wasidr, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Dan Nabi SAW begitu pula dengan anak-anak beliau dan Zainab, igsilnaha thalatha, mandikanlah dia 3, 5 atau 7 kali. Dan hukum mandikan jenazah adalah fardu kifayah. Sekelompok orang harus ada yang melakukannya. Satu RW kalau nggak ada yang, aduh nggak tahu nih gimana nih ngurusnya, dosa semuanya. Makanya harus tahu, satu RW, satu masjid itu harus ada orang yang ngerti bagaimana memandikan jenazah. Ini tadi berkaitan dengan putri beliau, ya. Putri beliau itu ada 4, semuanya meninggal sebelum beliau kecuali satu, Fatimah. Fatimah 6 bulan setelah beliau SAW. Adapun yang lainnya meninggal sebelum beliau. Tata cara memandikan jenazah. Keluarga mayit harus memilih untuk memandikan mayat, yaitu orang yang dipercaya, adil, soleh dan mengetahui hukum-hukum memandikan. Ya, kenapa orang yang dipercaya, Pak? Kenapa urusan mandiin mayit saja harus orang yang dipercaya? Kenapa, Pak? Menutup aib, betul. Karena setiap orang punya aib. Terkadang aib itu ada pada tubuhnya, yang selama ini orang-orang tidak tahu, ya. Orang-orang tidak tahu. Maka orang yang memandikan jenazah itu harus punya sifat amanah, ya. Dia harus menutupi apa yang dia lihat, aib dari yang dimandikan sama dia. Jangan sampai bocor. Dan ini termasuk dosa kalau seseorang, saya mandiin ini si ibu ini ternyata begini-begini. Ibu-ibu, wah ini bahaya, Bu, ya. Ibu berdosa kalau seperti itu. Ketika seseorang dijadikan, ya, terkadang juga kadang begini kan, dipersilahkan orang-orang, oh yuk, siapa yang mandiin, gantian, temennya, ininya juga ikutan. Terkadang kalau semuanya amanah, alhamdulillah, tapi terkadang di antara yang mandi itu ada yang ember, kata ibu-ibu. Ada ember bocor, jadi diceritain ke kumpulan lain, sudah meninggal digibahi. Waduh, ini, ya. Ini intinya kita harus pilih yang terpercaya dan soleh dan mengetahui hukum memandikan, ya. Hukum memandikan ini harus kita cari orang yang jangan sembarangan. Makanya sejumlah ulama dahulu itu terkadang mereka mewasiatkan kepada keluarganya, kalau saya meninggal, hendaklah yang memandikan saya sahabat saya yang soleh itu, si fulan. Kalau saya ulama kadang sering mewasiatkan seperti itu. Kalau saya meninggal, yang memandikan, ya, ya sesama ulama. Biasanya mereka minta seperti itu. Ini sahabat saya yang memandikan, karena dia tahu agamanya, ya.
Nah ini, oleh karena itu dalam memandikan ini, penerima wasiat dari mayit untuk memandikannya didahulukan. Nah ini tadi, kalau si orang yang meninggal, yang sudah misalnya sudah dia mewasiatkan kepada keluarga, kalau bapak meninggal, sama itu ya kasih tahu dia, kabari dia, nanti dia yang mandikan. Maka dia didahulukan. Walaupun misalnya ini orangnya nggak ada hubungan sama sekali keluarga sama kita, ya. Ya kalau dia yang apa mayitnya mewasiatkan seperti itu, ya dia didahulukan, ya. Tapi tentunya yang satu jenis kelamin, Pak, ya. Jangan yang bapak-bapak wasiatkan yang mandiin saya si ibu itu, ya nggak bisa tuh, Pak. Itu mau modus ya, jangan modus ya. Dalam memandikan ini penerima wasiat dari mayit ya, didahulukan, kemudian kerabat mayit yang paling dekat, kemudian yang lebih dekat darinya. Seperti siapa yang paling dekat? Bapak, kakek, dan anak. Ya, bila mereka mengetahui hukum memandikan. Kalau mereka tahu hukum memandikan, bila tidak mengetahui, didahulukan sebagian dari mereka kalangan yang mengetahui tentang memandikan mayit. Anaknya nggak ada yang tahu. Nah ini kadang penting, makanya Pak ya, anak-anak kita harus ajari juga supaya apa, nanti kita meninggal, harapan kita kalau ada mereka yang memandikan. Karena ya misalnya tadi dia ayahnya ada aibnya, tentunya anaknya akan berusaha menjaga. Kalau anak secara alamiah, ya walaupun mungkin dia agak ngaco-ngaco, tapi kalau ayah sendiri dia akan jaga aibnya, dia nggak akan ubah. Tapi orang nggak kenal, ya itu ada kemungkinan, atau ya misalnya nggak deket, ya. Apalagi misalnya tetangganya misalnya ada, apalagi kalau ada konflik, ada kemungkinan dia bisa mengumbar aib dari si mayit, ya. Makanya kita harus ajarkan anak kita ya untuk memandikan. Terkadang bahkan ketika disolatkan juga anaknya enggak, wow yang lain saja. Kalau ada anak laki-laki, ada beberapa anak, satu pun nggak ada yang kemudian mau memimpin sholat, nggak ngerti. Nah ini tentunya kelalaian orang tuanya ya ketika hidup. Kalau nggak ada, baru kemudian didahulukan dari mereka yang mengetahui tentang memandikan mayit. Mayit laki-laki dimandikan oleh kaum laki-laki. Mayit wanita dimandikan oleh kaum wanita. Ya. Dan masing-masing dari suami istri berhak memandikan pasangannya. Suami berhak memandikan istri, istri berhak memandikan suami. Setiap kaum laki-laki dan wanita boleh juga memandikan anak-anak yang beda jenis kelaminnya kalau umurnya di bawah 7 tahun. Usia tamyiz disebutnya. Kalau di bawah 7 tahun, walaupun beda kelamin, diperbolehkan. Seorang laki-laki dan wanita muslim tidak boleh memandikan orang kafir, tidak juga membawa dan mengkafani jenazahnya, tidak juga boleh mensolatkan. Tidak boleh membawa gimana Pak? Kita membawa jenazahnya, ngangkatnya. Ya, misalnya seseorang mu'alaf, orang tuanya masih kafir, apakah kemudian dia yang membawa ininya, apalagi apalagi misalnya dikremasi, dibakar, kemudian dia yang pegang abunya, nggak boleh. Serahkan kepada yang lain, serahkan kepada yang lain yang memang satu akidah dengan dia, ya naudzubillah. Ya. Tidak boleh dia membawa dan mengkafani jenazah. Bahkan para ulama itu menyebutkan kalau beriringan seseorang, ya dia kalau dia seorang yang kafir, dia tidak boleh beriringan di belakangnya, tapi di depannya, ya, menunjukkan bahwa dia kedudukannya lebih tinggi dibandingkan bahkan orang tuanya yang kafir, ya. Walaupun orang tuanya, tapi kalau kafir kedudukannya beda, dan tentunya tidak boleh mensolatkannya sekalipun kerabat dekatnya seperti bapak atau ibunya. Air yang digunakan harus air yang suci dan mensucikan dan mubah. Mubah ini maksudnya apa? Air yang memang kita miliki, bukan hasil mencuri, ya. Biasanya kalau disebut mubah dalam urusan air, ini lawannya adalah hasil curian misalnya, ya. Kita ngambil air tanpa izin pemiliknya, kita ambil begitu saja, nggak boleh. Dan hendaklah memandikan mayit di tempat yang tertutup. Tidak patut hadir orang-orang yang tidak berkaitan dengan memandikan mayit. Nah, makanya ketika dimandikan tutup betul-betul, apalagi kalau mayit wanita. Mayit wanita tutup dengan betul-betul, ya. Dihijab dengan betul-betul. Jangan kemudian
orang bisa keluar masuk seenaknya, ya. Keluar masuk seenaknya. Ini kalau mau misalnya bawa, ini ada yang harus diangkat segala macam, ini ibu-ibu yang meninggal, yang angkatnya harus bapak-bapak, ya boleh, tapi nanti ketika si mayitnya tidak dalam keadaan terbuka pakaiannya, ya, tidak tertutup, tidak dalam keadaan tersingkap kainnya. Ya. Tapi kalau sudah tersingkap, ya jangan masuk, ya. Dijauhkan seperti itu. Ya, adapun tata caranya kita ringkas saja ya. Meletakkan mayit di bangku yang digunakan untuk memandikan, menutupi auratnya dengan kain lebar, melepaskan pakaian, menutupi matanya dari pandangan mata dengan meletakkannya di kamar atau ruang tertutup. Kemudian orang yang memandikannya mengangkat kepala mayit mendekati posisi duduknya. Ini untuk apa? Mudah mengeluarkan kotoran. Mengurutkan tangannya ke perut mayit dan memijat ringan untuk mengeluarkan sisa kotoran di perut mayit. Membersihkan 2 jalan kotoran dan menceboki mayit. Membasuh najis yang keluar dengan 2 jalan dengan cara membalut kainnya dengan kain, kemudian berniat memandikannya dengan mengucapkan bismillah. Kemudian setelah tadi kotorannya dikeluarkan, kemudian mulai memandikan mengucap bismillah, kemudian berwudu dulu sebagaimana kita mandi janabah. Wudu. Kalau sulit kerjakan saja yang rukunnya, wajah, tangan sampai siku, kepala lalu kaki. Ya, 4 saja kalau sulit, ya. Kemudian ya jadi kecuali kumur dan istinsak tidak perlu karena tidak bisa. Ya, keduanya cukup dengan mengusap mulut dan kedua lubang hidungnya. Ya, kumur-kumur dan ini cukup dengan mengusap mulut dan kedua lubang hidungnya dimasukkan air. Kemudian membasuh kepala dan jenggotnya dengan air bidara atau sabun lainnya. Kemudian membasuh bagian kanan tubuh, kemudian bagian kiri. Kanan dulu baru kiri. Kemudian menyempurnakan guyuran atau basuhan air ke bagian tubuh lainnya. Saat memandikan dianjurkan membalut kedua lengannya dengan kain. Ya, yang wajib adalah membasuhnya dengan sekali basuhan bila sudah terwujud. Bila tidak 3 kali basuhan. Dianjurkan untuk basuhan terakhir menggunakan air kafur barus. Ya. Kemudian jasad mayit dilap dengan handuk, dibuang darinya bagian tubuh yang disyariatkan untuk dibuang seperti kuku dan bulu. Ya. Kuku yang bulu yang mana? Bulu yang disunahkan untuk membersihkan, misalnya ketiak, ya. Nah itu, ini kalau memang kita memungkinkan, ya. Kemudian rambut wanita bisa dikepang dan digeraikan ke belakangnya. Bila mayit tidak dimandikan karena tidak ada air atau jasadnya terpotong-potong, naudzubillah, karena terbakar, maka mayit ditayamumkan dengan debu. Bagi yang memandikan mayit disunahkan mandi setelahnya. Ditayamumkan dengan debu ini juga berlaku bila apa? Seorang wanita meninggal dan tidak ada wanita lain, yang ada apa? Laki-laki semua. Misalnya dalam perjalanan atau apa, inilah yang ada laki-laki semua. Maka ini gimana? Ketika akan dikuburkan, cukup ditayamumkan. Tidak perlu dimandikan. Tidak perlu dimandikan. Ya. Nah ini kan yang kemarin kejadian ya waktu COVID. Di Medan kalau nggak salah. Meninggal rumah sakit Kristen, udah gitu dimandikan sama laki-laki, perempuannya, keluarganya kan marah besar, ya. Kurang ajar apalagi yang mandikannya laki-laki gitu kan. Nah, ini artinya cukup ditayamumkan saja sebenarnya. Ya. Kalau beda jenis kelamin, Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan terkait sholat jenazah, kami persilakan. Karena ini belum selesai ya sholat jenazah. Tapi kalau dari yang tadi disampaikan ada. Ya. Itu katanya bukan saja menjelang meninggal, ada grup yang waktu hidup ditalkin dibaiat oleh seorang iman. Talkin itu bukan orang mati, orang hidup pun ditalkin supaya nanti kalau kita meninggal sudah Mbak, itu dari mana dasarnya ya? Karena agama ini harus berdasar. Kalau enggak semua orang bisa punya ide-ide, ya. Nanti kalau semua orang punya ide-ide, kaum muslimin di Arab, di Indonesia, di India, semua memiliki ide yang berbeda. Akhirnya agamanya beda-beda. Ya. Dan dalam hal ini saya tidak pernah dengar ada apakah hidup harus ditalkin. Kalau kita diperintahkan untuk memperbanyak la ilaha illallah, itu diperbanyak tahlil. Dan kita disunahkan memperbanyak membaca tahlil la ilaha illallah.
ketika berjalan, dan keutamanya besar sekali. Sebagaimana kan dalam zikir pagi dan petang itu kita disunahkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali. Dan orang yang membacanya 100 kali seperti membebaskan 10 budak dari Bani Ismail, kata Nabi SAW, dari orang Arab. Ya. Artinya kalau memperbanyak la ilaha illallah tahlil itu disunahkan, diperintahkan. Tapi untuk ditalkinkan sama orang lain, tidak ada petunjuknya harus ditalkin seperti itu ya. Itu untuk yang meninggal. Meninggal kenapa sih harus ditalkinkan? Karena memang berat, Pak. Ihtidor itu saat-saat menjelang kematian itu berat. Bukan jangankan sekelas kita ya. Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar. Beliau ketika akan meninggal, beliau mengucapkan qot. Anaknya heran, kenapa ngecet qot? Qot artinya apa? Belum. Kenapa kau mengucapkan seperti itu, wahai ayahku? Kata anak ya Abdullah bin Ahmad. Kata Ahmad bin Hambal, sesungguhnya syaitan datang kepadaku dan dia hendak menipuku. Dia mengatakan, selamat wahai Ahmad, engkau telah berhasil, engkau memperjuangkan Islam, engkau hebat, ibadahmu begini-begini. Pingin buat Imam Ahmad tertipu dan takabur. Dan Imam Ahmad mengatakan, qot, belum. Aku belum selamat. Ya, aku belum dicabut ruhnya. Aku ini masih belum selamat. Ya. Artinya di saat-saat menjelang kematian itu, itulah pertaruhan terakhir syaitan. Syaitan, ya nas'alullah husnal khatimah. Syaitan itu benar-benar dia tahu ini kesempatan terakhir saya. Setelah ini saya nggak bisa nyesatin dia lagi. Makanya dia akan nanti mengganggu. Nah itu butuh peneguhan. Mengucapkan la ilaha illallah peneguhan. Ya seperti itu. Jadi kalau kita masih waras, masih hidup, kita ucapkan banyak aja la ilaha illallah, tapi bukan mentalkinkan. Ya Allahu a'lam bishawab. Itu apa aliran tertentu apa Pak? Bukan yang aliran yang paduan suara di Istiqlal, bukan ya? Istiqlal paduan sekarang ya. Ya Allah. Silakan Bu. Ya. Ya. Boleh saja karena dia sholat sunat boleh. Misalnya dia, maksud ibu nggak ada teman mungkin ya? Ada yang, oh maksudnya kelompok-kelompok. Ya. Ada kelompok kedua. Sama sekali tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Ya. Nabi SAW ketika beliau meninggal, beliau dimakamkan di mana? Di tempat beliau persis meninggal. Kenapa? Karena kata Abu Bakar, aku pernah mendengar beliau sendiri berkata, tidaklah seorang Nabi meninggal, melainkan dia dimakamkan persis di tempat dia meninggalnya. Jadi Nabi SAW itu kenapa dimakamkan di sana? Itu sebenarnya bukan masjid ya. Itu dianggapnya komplek rumah Nabi SAW. Karena ada perluasan, jadi akhirnya seolah-olah masuk dari masjid, tapi tetap makamnya itu tidak disebut sebagai masjid. Nah beliau ketika disolatkan di makamnya Aisyah radhiyallahu taala anha itu sangat sempit kamarnya itu, sehingga kita dengar dalam hadisnya kalau beliau sholat ya beliau kemudian memberikan isyarat sehingga aku kemudian aku lipat kakiku saking sempitnya ruangan ya, aku lipat kakiku sehingga beliau bisa bersujud ya. Nah sehingga ketika beliau meninggal itu disolatkan di kamarnya. Caranya gimana? Gantian, bahkan bukan kelompok, disebutkan beberapa orang saja, 3 orang sholat lalu kemudian keluar gantian, 3 orang lagi sholat. Jadi gantian seperti itu. Itu sama sekali tidak masalah. Nanti ingatkan saya, nanti kita lihat putar videonya. Bagaimana Nabi SAW itu dahulu tata cara disolatkannya beliau. Ya. Beliau itu di kamarnya disolatkan gantian. Ya. Itu masalah untuk sholatnya katanya lebih banyak sholat atau secara horizontal atau Tergantung. Kalau memang misalnya banyak horizontal penuhin lalu kemudian ke belakang ya. Tapi kalau misalnya sedikit ya ada yang menyebutkan lebih baik untuk memperbanyak softnya ya, antara lain 3 soft ya. Adapun keutamaan khusus antara lain disebutkan
bagi yang disolatkan dengan 40 orang. Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang meninggal disolatkan oleh 40 orang yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. 40 orang ini yang nyolatin, semuanya nggak ada yang berbuat syirik. Ini makanya keutamaan memperbanyak teman-teman dari orang-orang yang agamanya benar, ya. Maka kecuali mereka akan memberikan syafaat bagi dia, akan memberikan pertolongan, ya. Jadi itu untuk 40 orang, ya. Seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ibu maksudnya, ibu. Iya, iya, iya. Tidak, ya, yang memandikan wanita juga. Iya, wanita juga. Begitu pula sama, ya, anak laki-laki, seorang ayah tidak dimandikan sama anak perempuan. Kecuali memang sebagian ulama yang mengatakan kalau laki-laki kalau dia ditutup, kan biasanya ada kainnya, dan dia membasuh hanya bagian atasnya saja, itu masih lebih ringan. Tapi kalau perempuan kan auratnya lebih banyak, ya, maka anaknya tidak memandikan, anak laki-laki tidak memandikan. Ya, silakan Bu. Iya, iya, iya. Suami. Iya, ya, tidak masalah, karena apa namanya, dia kan bukan untuk sholat, ya, dia memandikan dalam arti membersihkan, ya, dan tidak berhubungan karena dia tidak akan sholat, ya, sudah meninggal. Jadi dia memang tidak untuk ibadah sholat, dan itu yang dilakukan, ya, tidak mengapa. Dan kalau mau dia pakai kain, tadi kan disebutkan disukai menggunakan kain yang bisa untuk membasuhnya. Kalau sekarang ada sarung tangan, ya. Dan itu pun kan tadi masalah menyentuh itu tidak disepakati oleh para ulama, ya. Hanya pada dalam mazhab Syafi'iyah. Allahu a'lam. Nanti kita lihat secara persis. Tapi yang pasti anak-anak beliau, tadi Zainab itu beliau tidak, memang tadi ya, saya ingat tadi berhubungan dengan pertanyaan Bapak. Kalau anak-anak beliau yang perempuan beliau tidak mandikan. Makanya diperintahkan para wanita saja. Adapun apakah dimandikan oleh Aisyah radhiyallahu taala tidak tahu. Namun yang pasti wanita istrinya tidak masalah sama sekali. Tidak pernah disebutkan ada larangan. Dikhawatirkan karena misalnya akan membatalkan, siapa yang mau sholat masalahnya, ya. Dia memang untuk membersihkan, ya. Seperti itu, ya. Allahu a'lam. Ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan atas apa yang diilmui. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.